Ya, jadi kali ini saya akan membahas mengenai adventure saya, tapi kita akan lebih detail lagi bagaimana menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Yaitu kejadian-kejadian bukan hanya sebagai kejadian yang menyenangkan, tapi kejadian yang membahayakan ataupun juga yang mengecewakan atau membuat kita resah. Ya, jangan lupa subscribe YouTube saya dan juga Instagram saya, follow Happy Go Lucky Expedition. Nah, kali ini perjalanan saya di Mongolia ini banyak membawa kesan, biarpun itu kesan yang menyentuh di hati atau kesan yang miris atau kesan yang menyebabkan kita lebih takut. Dalam arti kata kita harus belajar dari ketakutan ini. Nah, kita waktu itu, saya pertama masuk ke Mongolia itu, saya tidak membayangkan sebetulnya Mongolia itu apa. Karena kalau melihat dari informasi-informasi, Mongolia itu identikal dengan Tibet. Karena seperti agamanya, yaitu Buddha yang menggunakan wheeler, puter-puter itu. Jadi saya pikir ini hanya semacam yang ada di Asia Tengah. Tapi ternyata beda sekali. Jadi waktu itu Mongolia ini masih berdekatan dengan China. Cuman orang Mongol ini rada aneh, karena dia itu, kalau saya, menurut pendapat saya, mereka itu adalah salah satu community yang tidak terlalu terbuka. Jadi untuk maju ke depan ini agak sulit, karena saya bisa melihat dari infrastrukturnya. Jadi pertama saya masuk, setelah saya di border itu, saya melihat bahwa ini semacam negara yang belum jadi begitu. Kenapa belum jadi? Karena kanan kirinya ini nggak ada apa-apa. Jadi kayak semacam kota, tapi ya kota ini jadi-jadian begitu. Akhirnya apapun yang terjadi, saya tetap lakukan. Akhirnya saya beli makanan, saya beli semacam persediaan untuk itu. Nah, setelah saya masuk, itu jalannya itu cuman ada batu-batuan. Jadi tidak ada highway atau ada semacam tanda-tanda lalu lintas di belakang. Saya juga bingung, saya malah berpikir, paling juga ini sebentar aja under construction atau sedang diperbaikin jalannya. Ternyata seluruhnya begitu. Nah, memang kalau kita ke Mongol ini, kita harus ada satu guide. Memang ada orang-orang yang tidak memakai guide. Tapi karena saya sudah dikasih tahu oleh orang-orang di situ, dengan menggunakan guide itu lebih terarah daripada tidak menggunakan guide. Kenapa saya menggunakan guide? Karena mobil saya ini bukan mobil semacam karavan atau home mobile. Jadi saya tidak ada fasilitas yang lengkap. Jadi seandainya saya bisa stuck di padang pasir, saya hanya bisa bertahan mungkin 3 hari. Nah, kecuali saya menggunakan karavan, saya bisa bertahan 1 bulan karena saya bisa tidur gitu kan. Nah, memang kalau lihat geografinya, Mongol itu kecil, tapi untuk masuk ke dalam tuh seperti di samudra. Kita kalau nggak pakai penunjuk arah, ya kita akan di situ akan muter-muter aja, nggak bisa lepas keluar. Nah, akhirnya hari pertama, hari kedua, ketiga itu saya lihat itu, wah, ini sesuatu daerah yang memang saya belum pernah temuin begitu. Karena kita tidak tahu tujuan kita ini kemana. Karena yang dinamakan kota-kota itu dengan istilah-istilah yang bahasa mereka, itu juga yang namanya kota itu bukan bayangannya seperti kota di daerah Indonesia ini, seperti kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Kotanya itu ya cuman padang pasir, ada rumahnya terbuat dari kain bulat gitu, namanya yurt atau gir. Ya itu, dan itu rumah nomaden, itu bisa hilang setiap saat. Pada musimnya berganti, sama mereka dibongkar, dinaikin ke onta, mereka jalan pindah lagi begitu. Nah, inilah
sebetulnya yang saya akan bahas sekarang, bahwa pada waktu kita keluar negeri adventure menggunakan kendaraan mobil, apalagi kita dari adat ketimuran Indonesia, itu kita harus betul-betul siap mental. Bukan mental aja, fisiknya kita harus siap. Karena Mongolia ini untuk saya ini adalah salah satu dataran yang memang kondisinya ini tidak senyaman seperti di Asia. Jadi pada waktu dingin dia ekstrim, ya, tapi pada waktu panas dia juga ekstrim. Nah, saya kebetulan waktu itu saya masuk bulan Agustus. Memang di Agustus September ini terkenal summer ya. Tapi karena ini posisinya di north, di utara China, dekat Rusia, jadi sepanas-panasnya mereka juga masih kurang lebih 10 sampai 15 derajat. Malamnya bisa minus. Jadi pagi ke malam itu sangat, perbedaannya itu sangat ekstrim. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, kita dipacu, adrenalin kita mulai berubah ini. Ya, tapi kita harus betul-betul, kita harus jaga. Karena memang niatnya saya adventure. Jadi saya tidak bisa ada kekhawatiran, wah saya harus balik ke Indonesia, saya harus ini. Tidak, saya lakuin. Dan ini merupakan satu learning point. Jadi belajar dari kehidupan ini. Jadi saya belajar di situ. Saya menghadapi ya mandi susah, buang air susah, ya makan pun juga kadang-kadang saya nggak disiplin, tidak bisa 3 kali makan tiap hari itu nggak bisa. Ya makannya itu kalau perutnya sudah mulai lapar kita makan, tapi kita tidak boleh pesan bahwa kita takut masuk angin. Kata-kata pesan-pesan masuk angin, kalau nanti lewat jam makannya kita bisa sakit, nanti kalau kehujanan, keanginan kita sakit, itu harus kita buang semua. Kita kembali ke natural. Jadi pesan-pesan orang tua kita waktu kita kecil itu, jangan kena angin, jangan kena hujan, makan jangan telat, itu semua kita harus lupakan. Karena disitulah tantangan daripada adventure itu. Jalan di Mongolia ini bukan lurus satu arah tujuan. Kadang-kadang tuh jalannya pecah. Jadi 2, jadi 3, jadi 8, jadi 5, jadi 2 lagi. Nah, ini yang sangat membingungkan. Ini hati-hati. Akhirnya guide yang membawa saya ini kadang-kadang sering hilang. Dia jalan duluan. Nah, jadi saya siasatin. Untuk mencapai tujuan, saya lihat kompas, saya ikutin tiang listrik. Ya, jadi nanti ada tiang-tiang listrik, saya ikutin. Kalau nggak ada tiang listrik bagaimana ya, saya lihat kompas aja, pokoknya arahnya utara terus, atau selatan, atau ke timur, atau ke barat begitu. Nah, yang kadang-kadang menjadikan problem buat saya, karena di situ tidak ada pal kilometer, dan saya tidak tahu jarak yang terdekat itu di mana. Akhirnya kalau terlalu malam ya terpaksa saya buka tenda. Saya pernah di Gurun Gobi. Gurun Gobi itu luas sekali, dan di situ itu antara pasir padat sama pasir lunak. Saya sudah sore, akhirnya dingin sekali, ya terpaksa saya buka tenda. Dan konyolnya lagi, malam-malam kadang-kadang ada angin ribut datang, anginnya lewat aja, tenda saya hilang satu terbang. Karena saya pakai tenda yang di samping, yang seperti awning itu. Nah, jadi kejadian-kejadian ini tubi-metubi, jadi sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi membuat kita ini, yang tadi saya pernah bilang, kita jangan takut. Jangan ada kekhawatiran. Karena ini around the world adventure ini adalah niat kita, bukan disuruh oleh siapapun. Karena kita yang mau. Jadi semua kejadian di dunia ini, kalau itu memang maunya kita tidak perlu khawatir. Kalau kita mau main api, jangan takut kalau kita kebakar tangannya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau tidak mau ngambil risiko, jangan coba-coba. Ya, tapi Mongolia indah, tetap indah. Nah, kali ini memang di episode ini, saya akan berbicara mengenai apa-apa yang harus kita hati-hati dan harus kita tidak boleh nekat dan harus kita perhitungan. Akhirnya
saya jalan. Untung saya bawa jerigen, ada banyak tuh jerigen. Karena pompa bensin di sana itu aneh. Kadang-kadang di padang pasir tahu-tahu ada rumah, pinggirnya ada pompa bensin, tidak ada kanopi, kita isi aja. Sambil hujan atau sambil apa tetap isi solar. Dan tidak bisa nawar, harganya semau-mau dia. Ya, untung saya ada jerigen. Tapi untung jerigen ini yang membuat bermasalah akhirnya. Karena apa? Setelah menjelang ke utara, itu daerahnya tidak datar lagi. Daerahnya banyak gunung. Ya, saya lewat, ya ada ladang gandum, ada hijau, ya, ada pohon, ada air, ya. Air ini saya melihat air di sungai itu sudah seperti surga. Seperti apa? Karena saya pengen minum aja, karena di situ berhari-hari tidak pernah melihat air begitu. Nah, akhirnya saya tidak menduga bahwa ternyata kita membawa beban berat di atas mobil ini itu tidak segampang kalau mobil kita itu ringan tanpa beban di atas, karena ternyata mobil itu akan oleng. Ya, dan itu saya juga sempat terus terang aja, ini sebetulnya kalau kita mau bicara mengenai spiritual di Mongol ini sangat kuat sekali. Saya mengunjungi tempat-tempat spiritual, dan spiritualnya itu kita ke salah satu orang-orang yang kalau di sini tuh seperti dukun. Karena di sana itu mereka masih memeluk kepercayaan semacam animisme, ya. Jadi mereka itu selalu memeluk batu, pohon, air, ya. Jadi mereka kepercayaannya adalah kepada alam begitu. Nah, saya ketemu ke beberapa orang tua, mereka sudah kasih tahu saya harus hati-hati. Saya dikasih semacam bekal untuk keselamatan, tidak boleh melewatin ini, tidak boleh melewatin itu. Ya, akhirnya saya ikutin saja tradisi di Mongol begitu, saya ikutin saja. Itu pas kurang lebih bulan Agustus, saya ingat. Pagi-pagi saya berangkat. Saya akan mengunjungi satu tempat. Sebetulnya tempat ini juga tempat yang susah dijangkau, karena tempatnya ini di belakang gunung, harus pakai 4x4, dan jalannya itu sebetulnya campur rumput, ada pasirnya, tapi juga ada pegunungan yang terjal. Nah, di situ saya sedang setir, kecepatannya sangat tidak terlalu cepat, mungkin malah 10 kilo, 15 kilo, karena saya enjoy mendengarkan lagu gitu. Tahu-tahu ban saya masuk ke semacam kubangan. Akhirnya mobilnya banting ke kanan dan tumpah ke kiri. Akhirnya saya kaitkan lagi dengan daerah situ, karena apa? Setelah kejadian itu saya tidak tahu harus ngapain. Tapi sebelum kita sambung lagi nih, kita kepingin cerita untuk yang ke berikutnya. Subscribe dulu YouTube saya, dan juga follow Instagram saya, Happy Go Lucky Expedition. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi pada waktu saya kecelakaan dan bagaimana cara merecovery-nya. Never stop exploring.